peserta DSC tahun ini, saya merasa memang ide bisnisnya kreatif-kreatif. Jadi banyak hal-hal yang saya menganggap ini menarik gitu. Saya sih melihat generasi sekarang ini memang sangat melihat sekali kepada masalah ekologi. Memang food and beverage tuh di Indonesia lagi hits banget. Saya hanya menyayangkan jangan terlalu banyak makanan aja. Saya menghargai yang high tech karena Indonesia sangat masih kurang mengenai research and development-nya untuk dengan teknologi. Di luar ekologi yang lainnya adalah basic needs. Mereka kan udah mengikuti 2 kali battle round dan juga sudah dapat pemaparan dari coach dan juga para challengers lainnya. Jadi harapannya pasti pengennya ngelihat decknya berubah. Terus mereka juga presentasinya harusnya lebih pede karena kemarin rame-rame, sekarang sendirian gitu. Jadi ya mudah-mudahan gak cuma yang kayak awal cuma 1 menit 30 detik. Sekarang mereka harus present dengan waktu yang cukup proper dan meyakinkan para dekom bahwa inilah bisnis yang mereka punya dan kenapa mereka membutuhkan dana hibah di DSC season 16 kali ini. Perkenalkan, nama saya Fawas Rifki, lagi berbisnis Browi. Jadi kita mulai di tahun lalu, kita kan di industri beauty. Jadi sebenarnya kita sadar kita masuk ke industri yang terbilang kompetitif ya. Kami ingin mempopulerkan sulam alis halal, bisa pakai alis sendiri di rumah yang tahan lama. Nah, memang di tahun ini saya juga lagi fokus fundraising, pendanaan dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau di awal tahun juga memang investasi juga lagi susah, ekonomi juga lagi seperti ini. Jadi ya melihat ada opportunity dana hibah dengan nilai yang lumayan, akhirnya cari tahu lebih banyak. Dan ternyata dari situ kok menarik, bukan cuma angka tapi kesamaan nilai-nilainya. Salam diplomat, saya Fawas dari Browi, siap bikin gebrakan. Industri beauty sangat kompetitif, sulit menemukan diferensiasinya. Kalau kita lihat lebih dalam, perbedaan mereka yang sudah make up, ketika sudah menggunakan alis, karakter dari wajahnya akan semakin terlihat. Memperkenalkan Browi Brow Tint Hand Alis, bentuknya itu gel, sekarang ada 3 varian warna, dan bisa dipakai sendiri di rumah. Decknya tuh nggak bagus menurut saya, terlalu wordy, nggak nikmat gitu baca deckmu itu, nggak nikmat. Apa sih ini maunya? Ya, kadang-kadang ini nggak runtun juga gitu, nggak meyakinkan tuh, nggak ada energinya juga gitu. Ya, jadi saya berharap kamu dengan ikut DSC-nya belajar, kamu ketemu kita, ketemu coach, ketemu para komisioner yang memberikan masukan. Yang ini tuh nggak ada orang teori nih. Tadi masih di bawah 1%, tapi ROI-nya sampai 200%. Betul? Yeah. Berarti Anda cukup profitable. Yeah. Ya. Mau membuat produk development lagi. Padahal yang produk sekarang pun Anda belum maksimum, masih di bawah 1% market share. Kenapa udah mau bikin baru lagi? Kami memang terus melakukan R&D. Untuk membuat produk ini pun kami butuh hampir 2 tahun. Sehingga kalau kita belum mulai dari sekarang, khawatirnya produk baru itu jadi terlalu lama. Banyak bersyukurnya ya, karena merasa beruntung aja gitu. Karena kalau ngelihat dari ya di Solo itu ke 18, sekarang ke 12 itu ya kalau saya analisa juga memang pesaingnya sangat-sangat kuat gitu. Jadi yang tereliminasi pun itu bukan karena saya merasa lebih baik sebenarnya. Jadi ya lebih banyak ke arah bersyukur dan merasa beruntung kali ya. Halo, nama saya Dea dari Klub Seru, dan Klub Seru ini adalah brand pakaian dari Bandung. Rasanya bisa bertahan sejauh ini, aku tentu bersyukur dan bahagia banget ya. Aku ini kan seorang ibu yang biasanya aktivitasnya banyak di rumah, majority tuh ke anak aku dan ke bisnis juga. Tapi di sini tuh aku bisa kontemplasi dan bisa punya waktu untuk bener-bener memikirkan tentang diri aku gitu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Seru adalah satu kata yang diucapkan oleh anak saya, Naluri namanya, waktu sedang
bermain di air terjun di Sukabumi. Kita membuat pakaian ini dari kebiasaan-kebiasaan anak ini untuk hiking, camping, itu bisa membuat mereka membentuk sebuah mentalitas yang lebih baik. Kami melihat ada sedikit perbedaan dari cara bagaimana customer ini memutuskan untuk membeli seru. Dari sisi detail, ini adalah bahan yang secara fungsional itu bisa untuk aktivitas outdoor, tapi harganya cukup murah. Ini bagus banget loh, saya suka banget. Desainnya unik, bahannya enak, ya. Terus kamu jual dengan harga murah. Agak nggak suka itu, memenangkan persaingan dengan murah-murahan. Karena kamu bisa terjebak ke dalam red ocean strategi. Dan sebetulnya harga saya itu bisa dibilang tidak terlalu semurah itu juga. Karena kalau misalkan melihat sebetulnya vest yang saya buat sudah pernah dijiplak sama orang yang punya konveksi, mungkin dia menjiplak vest saya lalu dia menjual dengan harga hanya 60% dari harga yang saya tetapkan. Penjualannya tidak banyak juga. Jadi artinya belum tentu harga yang murah itu bisa memenangkan pasar. Ya cukup deg-degan karena sebetulnya deck aku tuh banyak sekali perubahannya daripada deck terakhir. So agak deg-degan karena takut ada yang kurang, takut aku ngejahitnya kurang tepat, nanti gimana pas ceritainnya kalau ini nggak mengalir. Nama saya Bella, saya dari Ganari. Ganari ini sebenarnya air purifier tapi basisnya alga, jadi dia beda banget ya sama air purifier yang ada di pasaran sekarang gitu. Harapannya ya dapat masukan banyak, dan sebenarnya kalau buat Ganari sampai ke Dekom tuh aku udah alhamdulillah banget ya. Aku maksudnya nggak berharap yang wow aku harus juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Tapi bisnis aku dikenal karena baru, aku udah bersyukur banget sih. Saya Bella, founder dan CEO dari Ganari. Saya siap bikin gebrakan. Saya ini membuat atau mengembangkan sistem air quality monitoring system, tapi sensornya saja. Ternyata dimanapun saya berpijak, CO2 ini menjadi masalah yang cukup serius. Maka dari itu kami membuat ASTRI, Algae System 3, bioreaktor mikroalga yang bekerja layaknya paru-paru hijau, menyerap CO2, berfotosintesis, dan menghasilkan oksigen. Saya rasa itu sama aja ya pertanyaannya, karena ini kan sesuatu inovasi yang tidak dikenal secara umum ya. Maksudnya perlulah edukasi, saya lihat Anda udah menuliskan itu. Permasalahannya tidak digambarkan secara, ini untuk pengajuan dana aja kita mesti meraba-raba, tidak semua orang cepat nangkepnya ya. Itu mestinya digambarkan. Ini mau dijual berapa ya? Kayaknya saya belum nemu ya harga. Iya betul Bu. Dan bagaimana maintenance-nya, biaya maintenance-nya tuh bentuk bisnis modelnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara soal harga itu tuh dari air purifier biasa dan sederhana aja. Sekarang misalkan kita lihat Kowe itu udah di sekitar 10 sampai 12 juta gitu sekarang. Tapi dengan value yang berbeda, kita berani jual di sekitar 7 juta. Jadi range-nya mungkin 5 sampai 7 juta. Perasaannya di final pitch ini tuh deg-degan, terus agak bangga sih bisa, wow ternyata Bella bisa ngelewatin fase-fase yang sangat krusial di dalam hidup gitu ya kemarin gitu. Terus ya mungkin lebih ke ngeliat tim juga sih, kayak terima kasih gitu buat mereka karena sampai sekarang juga mereka ngedukung aku sampai saat ini. Perkenalkan, aku Rama dari Sigma Project. Kita sebuah wirausaha sosial berbasis sepatu. Jadi kita menggunakan sepatu sebagai alat untuk yang nggak cuma nyari nilai komersialnya aja, tapi ada sisi sosial yang kita lakukan juga gitu. Sepatu buat aku tuh punya core memorinya sendiri gitu. Mungkin kalau dulu sebagai anak SD, SMP, SMA lulus itu diselebrasikan biasanya dengan sepatu gitu. Nah, jadi sebenarnya keresahan kenapa di sepatu gitu tuh sangat personal karena ada ketertarikan di situ, punya emotional connection di situ. Jadi ketika berbisnis, jujur mulainya bukan dari sebuah riset dalamnya dulu, tapi karena kesukaannya dulu gitu.
Saya Rama dari Sigma Project, saya siap bikin gebrakan. Yang bikin kita attach dengan sebuah barang, itu ternyata bukan produknya, tapi maknanya. Kami akan membuat layanan custom sepatu terhadap sepatu global brand tadi, dan yang diintegrasikan dengan teknik tenun dan ikat dari Maumere menjadi sebuah karya yang eksklusif, personalized, dan one of a kind. Para artisan tuh bisa loh untuk mengaplikasikan teknik tenun dan ikat di medium yang bahkan seumur hidup mereka nggak pernah kerjakan, yaitu sepatu, ketika diberdayakan dengan cara yang benar dan tepat. Jadi uniqueness-nya apa dibanding penjual sepatu yang lain? Sebenarnya kalau mau dibilang misal belinya di Geek Avenue atau beli di yang lain, ya sebenarnya sama aja. Tapi dari awal, bahkan sebelum lontar ini dibangun, keresahan dari saya tuh selalu sama, terkait sepatu tuh nggak cuma sepatu aja. Good idea ya, artinya Anda coba untuk menambah value di dalam sebuah produk, sehingga nilainya atau value-nya bukan hanya it's just a product, but it's an art gitulah kira-kira ya. Cuman kalau dari sisi bisnis, kalau saya lihat ya, saya worry kalau Anda limit artisannya hanya 12 katakanlah, dan 12-nya ada di Maumere, itu nanti saya takutnya Anda memaksakan product oriented, tidak market oriented. Bersyukur pastinya itu, nggak ada kata lain yang lebih tepat buat menggambarkan selain bersyukur. Karena memang tidak berekspektasi, tapi aku cukup optimis dan pede dengan persiapan yang aku lakukan. Jadi ini juga bukan hasil yang beruntung aja gitu. Tetap ada bagian dari kerja kerasnya juga yang diperjuangkan gitu. Perkenalkan, nama aku Dian Lestari, aku dari Papua, bisnisku kombucha, berbasic bahan-bahan lokal asli Papua, dan brand kami adalah Rumah. Rumah hadir dari sebuah keresahan seorang ibu. Kebetulan saya memiliki 3 orang anak. Saya ingin memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat dan optimal. Saya membaca sebuah jurnal, 70% imunitas tubuh itu ada dalam pencernaan yang baik. Nah, dari situlah mulai nih seorang ibu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, membuat probiotik bakteri baik dengan tangan sendiri. Salam diplomat, saya Dian Lestari, saya siap bikin gebrakan. Kombucha kami berbeda dari kombucha yang umum di lain-lain di kota lain karena kami memiliki DNA dari kombucha Papua. Dilihat dari traction yang ada, kombucha Rumah bergerak dari 2023 hingga 2025, kami bergerak naik 4 kali lipat. Rumah bukan hanya sekedar brand, kami sudah memulai pergerakan ekonomi sirkular di sana. Bahkan kami melakukan beberapa impact positif di sana, namun yang kami lakukan masih sangat kecil. Niat tuh udah betul gitu, tapi tetap harus ada perhitungan-perhitungan, tidak boleh sepertinya ideal 100% pasti jalan. Kalau dikasih modal pasti jalan, belum tentu. Ya itu menyangkut komitmen, ya menyangkut skill juga, menyangkut pemahaman juga. Ya jadi ini kan agak-agak CSR ya, nggak bisa begitu semua. Kamu mestinya juga belajar dari Herti ya, mungkin saling belajar kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berharap yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan juga berdoa dan berserah karena apa yang kami lakukan semuanya itu udah sampai di titik ini dan pastinya kita udah menjadi yang terbaik dari yang terbaik sih. Jadi at least apapun yang terjadi ya sudah memberikan yang terbaik. Halo, nama saya Sidi Umbara. Saya Chief Business Development dari Raffleware Teknologi Indonesia yang memproduksi super material grafin dari sampah plastik. Battleground baik 1 maupun 2 itu buat saya terkesan dan mungkin tidak akan saya lupakan sih. Melalui pengalaman Battleground DSC itu merefresh saya sebagai entrepreneur. Entrepreneurs is about the mindset and also the persona. Dan pengalaman itu semua didapat di Battleground. Saya Sidi dari Raffleware Teknologi Indonesia, salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Indonesia masih memiliki masalah terhadap sampah plastik. 40% dari sampah plastik yang terbuang di lautan itu berakhir tidak bisa di-recycle karena terlalu rusak. Karena itu Raffleware Grafin. Super material berbahan dasar sampah plastik. Tapi masalahnya sekarang pertanyaannya, seberapa cepat kita bisa hilirisasi grafin ini? Karena itu dalam 1 tahun ini kami secara aktif membentuk ekosistem integrated lab dengan beberapa universitas ternama di Indonesia.
Ini sih menarik sekali ya masalah ekologi ya, sustainability. Cuman jadi ceritanya Anda membuat sub bisnisnya dengan menggunakan materials ini dan bekerja sama dengan waste management community. Kebetulan yang mengolah sampah plastik itu banyak yang berbasis komunitas. Kita coba approach mereka untuk menjadi ekosistem plasma supplier. Deckmu terlalu teknikal. Banyak technical term yang orang umum belum tuh paham. Sebaiknya menurutku di timmu itu ada orang yang betul-betul backgroundnya tuh bisnis gitu. Saya berharap banget ini sukses. Karena inilah yang dibutuhkan Indonesia. Negara ini kurang manufacturing. Harapannya, saya nggak pulang dengan tangan kosong lah tuh, karena kan sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan anak yang lucu gitu. Jadi setidaknya ketika saya kembali, saya bisa bercerita DSC, bisa bercerita keseruan battle round, terus saya bisa pulang bawa hasil karena ada prestasi. Buat aku nih DSC season yang terbaik, 12 besar ini adalah cukup challenge sekali buat mereka karena itu persaingan sangat ketat. Dan I think mereka sudah dapat lebih banyak rather than sebuah menang atau kalah, dapat dana hibah berapa. Yang lebih besar adalah mereka sudah tergabung dalam sebuah ekosistem baik dan juga bisa menyampaikan seluruh kepahamannya tentang bisnis dan industri yang mereka punyai dan bisa menunjukkan kepiawaian mereka dalam membawa sebagai founder maupun sebagai operator bisnisnya itu sendiri. Memang terlihat bahwa mereka cukup siap ya mempresentasikan ke Dekom ya mengenai paham ide bisnisnya dan sebagainya. Kami melihat juga cukup piawai dalam mempresentasikan ide bisnis dan sebagainya. Dan itu membuat kami harus berpikir keras nantinya siapa di antara ke-12 challenger ini yang berhak mendapatkan modal usaha berapa, dan yang paling penting adalah siapa di antara ke-12 challenger ini yang bisa mendapatkan predikat Best of the Best Diplomat Success Challenge season ke-16 ini. 12 presentasi telah tersampaikan. Setiap challengers telah menunjukkan perjalanan, pemikiran, dan usaha terbaik mereka. Kini, keputusan berada di tangan Dewan Komisioner yang menilai, mempertimbangkan, dan menentukan hasil dari seluruh proses panjang yang telah dilalui. Di titik ini segala upaya dan proses yang telah ditempuh akan menemukan jawabannya. Di momen ini bukan hanya para challengers yang akan tampil, 9 orang Diplomat Entrepreneur Network atau DEN hadir untuk menceritakan perkembangan bisnis mereka di hadapan para Dewan Komisioner. Dia tuh berapa persen pakai yang buatan luar sama berapa persen lokal? Nah, itu yang saya bilang tadi, dari market share-nya yang triliunan tadi, Indonesia itu di bawah 1%. Jadi di bawah 1%. Di bawah 1%.